Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama YOLO Channel. Sebenarnya, saya agak ngeri-ngeri gimana gitu ngebahas film yang satu ini. Soalnya berkaitan langsung dengan salah satu mitos atau legenda di sepanjang pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Nggak usah berlama-lama geng, yang baru aja gabung yuk langsung klik subscribe di bawah biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Film ini mengisahkan tentang sebuah hotel, yang dimana di dalam hotel tersebut ada salah satu kamar yang diistimewakan. Karena diyakini, kamar tersebut merupakan tempat persinggahan Ratu Penjaga Laut Selatan. Oke, ndak perlu basa-basi, yuk langsung masuk ke ceritanya. Duduk dengan manis dan yuk kayak tigas. Film ini berjudul 308. Di awal film, kita diperkenalkan kepada seorang gadis muda yang bernama Naya. Dia memiliki seorang adik yang bernama Aira. Naya sedang dalam kesulitan masalah ekonomi, karena sekarang Naya dalam posisi nggak kerja. Tiba-tiba, Caca sahabatnya menelpon dan menawarinya pekerjaan. Naya ditawari bekerja di sebuah hotel. Kebetulannya lagi, manajer di hotel tersebut adalah teman lama Jeffrey, suami Caca. Naya pun mengiyakan, dan mereka segera berangkat menuju hotel tersebut. Hotel tersebut berada di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Di perjalanan, mereka sempat melihat sebuah rombongan yang membawa sesaji dan dibawa menuju pantai. Sesampainya di hotel, mereka bertemu dengan Sena, kawan lama Jeffrey, yang menjadi manajer di hotel tersebut. Sena menjelaskan bahwa hotel akan dikosongkan selama 4 hari. Akan ada penyemprotan desinfektan, dikarenakan sedang terjadi wabah malaria di kawasan sekitar hotel. Sena juga menjelaskan bahwa ada satu kamar yang gak boleh Naya dan Aira masuki, yaitu kamar 308. Lalu Naya dan Aira diantar oleh Sena menuju kamar mereka. Scene berpindah malam hari. Naya didatangi Sena, dan Naya diperkenalkan kepada beberapa pegawai di hotel tersebut. Yang pertama kepada Mbak Seksi Prila, setelah itu kepada Erin, lalu sang koki Judi, dan kepala security Harlan. Saat sedang berada di dalam kamar, Naya mendengar Erin ngobrol sama Prila. Mereka sedang ngomongin Nyi Roro Kidul. Erin bercerita tentang masa lalu Nyi Roro Kidul, yang dulunya seorang putri kerajaan yang cantik jelita. Lalu, sang putri kena guna-guna dari ibu tirinya, hingga mengakibatkan kerusakan pada kulit dan wajahnya. Di sini, kata-kata tak pantas keluar dari mulut Erin, yang mengatakan orang yang sudah rusak kulitnya tidak layak hidup di dunia. Keesokan harinya penyemprotan akan dimulai. Sena mengunci semua pintu keluar masuk hotel dengan alasan di luar berbahaya. Lalu, Naya diantar Erin untuk mulai bekerja pada hari ini. Di sini, wajah Erin nampak sangat pucat. Saat sedang beres-beres kamar 208, Naya mendengar ada orang berjalan di atasnya. Dan di atas adalah kamar 308, yang setaunya tidak ada orang yang menghuni. Lalu, ada suara percikan air jatuh dari atas. Saat Naya mengambil sesuatu untuk menampung, tiba-tiba saja air tersebut menghilang. Scene berpindah kepada Erin, yang dimana saat akan masuk ke dalam kamarnya, dia melihat tangannya keriput dan rusak. Kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi. Dia juga melihat wajahnya sudah mulai keriput. Maka nyambung,
Kalau ngomong, jangan ngasal, apalagi di tempat yang dianggap sakral. Prila terkejut saat melihat kondisi Erin yang mengerikan. Saat sedang tidur, tiba-tiba Naya mendengar suara orang berjalan. Naya melihat Sena, Harlan, Erin, Prila, dan Judy membawa sesajen. Karena penasaran, Naya pun mengikuti mereka. Naya melihat mereka masuk ke dalam kamar 308. Naya pun segera balik ke kamarnya. Di sini, Naya semakin penasaran dengan kamar 308. Keesokan harinya, Naya menelpon Caca dan bilang kalau dia ngerasa ada yang aneh di hotel tersebut. Namun Caca menyangkal, nggak akan ada apa-apa. Ketakutan Naya itu hanya karena hotel tersebut sedang kosong, disebabkan masih adanya penyemprotan desinfektan. Tiba-tiba Aira menghilang. Naya segera mencarinya. Naya menemukan Aira di ruangan resepsionis. Di sana, Naya melihat jabatan eksekutif housekeeping tertulis nama Nila Fitria. Sementara, Sena mengatakan bahwa Erin adalah eksekutif housekeeping. Di sini membuat Naya semakin curiga. Naya pun lanjut masuk ke dalam ruang HRD. Di sini, Naya menemukan kejanggalan. Di buku daftar karyawan yang di PHK, di sana ada data-data Prila. Lalu, di daftar pegawai hotel terlihat bahwa Erin, Prila, Harlan, dan Judy nggak ada di daftar tersebut. Naya semakin curiga dengan hotel ini. Malamnya, Naya masuk ke kamar Sena dan mengambil kunci kamar 308. Lalu, Naya masuk ke kamar 308. Di dalam, Naya melihat sesuatu yang berbeda. Di dalam semua serba hijau. Naya melihat lukisan besar bergambar wanita cantik. Naya juga melihat banyak sekali perhiasan serta baju-baju ala orang Jawa dulu yang serba hijau. Kemudian Naya browsing di internet, mencari-cari tentang kamar 308. Naya membaca sebuah artikel di mana di sana menjelaskan mitos dari kamar 308 yang ada di hotel tersebut. Gak sengaja Naya bertemu dengan Sena. Naya langsung menanyai Sena, kenapa dia masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian Sena berbohong dan mengatakan bahwa juru kunci lama meninggal dan dia adalah calon juru kunci selanjutnya. Sebab dari itu, dia setiap malam masuk ke dalam kamar tersebut. Scene berpindah kepada Erin. Penyakit Erin semakin memburuk. Kulitnya mengelupas di sana-sini. Wajahnya pun mengelupas dan mengeluarkan nanah. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Lalu, Erin tertarik keluar kamar dan masuk ke dalam kamar 308. Keesokan harinya, saat beres-beres, Naya kembali merasakan keanehan. Selimut yang sudah dilipat tiba-tiba kembali berantakan. Naya pun memarahi Aira karena mengira Aira yang melakukannya. Tiba-tiba Aira kerasukan dan mengatakan, "Perangkap." Setelah itu, Aira kembali tersadar dan segera pergi bermain. Scene berpindah kepada Prila. Karena ingin terlihat cantik, dia menyelaraskan warna kuku dan bajunya yang serba hijau. Saat sedang berjalan di ruang makan, Prila dikejutkan oleh suara hatinya yang berisik. Lalu, buku-bukunya terjatuh. Saat selesai mengambil bukunya, Prila kaget karena semua kursi dan meja yang berada di ruangan tersebut berantakan. Dia kemudian melihat sosok Erin yang berjalan dalam posisi kayang. Lalu, dia berdiri dan berlari menabrak tembok hingga meninggal. Beralih kepada Naya. Saat lewat depan lift, tiba-tiba pintunya terbuka. Naya pun masuk dan dibawa ke lantai 3 di mana kamar 308 berada. Di sana Naya berjumpa langsung
dan bertatap muka dengan Ratu Penjaga Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Naya pun antara takut dan takjub dengan kecantikannya. Naya pun berlari. Dia menghubungi Aira melalui HT. Aira yang sedang berada di toilet tiba-tiba kesurupan lagi dan mengatakan tumbal 3 kali. Lalu pintu toilet tertutup, seolah-olah menahan Aira agar nggak pergi kemana-mana. Saat sedang mencari Aira, Naya mendengar suara gamelan yang sangat nyaring. Bukan hanya Naya, semua yang ada di dalam hotel mendengarnya. Harlan melihat gamelan tersebut bermain sendiri, tanpa ada seorang pun di sana. Kemudian, saat Naya akan menghubungi Sena untuk meminta bantuan, hatinya terjatuh. Lalu, pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dan gak bisa dibuka. Semua hati kini gak saling berhubungan. Judi yang hendak mencari Sena dikejutkan oleh sebuah keris. Keris tersebut melayang-layang, lalu mengejar Judi. Dan akhirnya, Judi berakhir di tangan keris tersebut. Sementara itu, Prila yang ketakutan bertemu Harlan di sebuah lift. Tiba-tiba saja di dalam lift, Prila kesurupan lalu menghilang. Sena masuk ke dalam kamar Naya dan segera mengeluarkan Aira. Kemudian disusul oleh Harlan. Harlan mengatakan jika Prila dibawa oleh Nyi Roro Kidul. Sekarang mereka semua panik. Di sini Harlan menyalahkan Naya karena masuk ke dalam kamar 308 tanpa izin. Tapi sebetulnya bukan Naya masalahnya. Mereka lalu pergi ke dapur untuk mengambil sesajen. Di dapur, mereka melihat Judi yang sudah mati dalam kondisi kepala terpisah dari badannya. Harlan kemudian melakukan ritual untuk mengambil kembali Prila. Harlan berhasil masuk ke alam Laut Selatan. Kemudian, dia melihat Prila. Harlan lalu menarik tangan Prila. Tiba-tiba seisi hotel berguncang dengan hebatnya. Dan saat Harlan berhasil keluar, yang terjadi malah di luar dugaan. Saat mereka kembali ke dunia nyata, mereka berdua malah meninggal. Sena sangat terpukul atas kejadian ini. Semua rekan-rekannya meninggal. Dan lagi, kini dia harus kehilangan adiknya Prila. Sena tetap ngotot mau ngelanjutin ritualnya. Namun, Naya masih belum sadar juga dengan tujuan sebenarnya dari Sena. Sena menyuruh Naya mengemas pakaiannya dan berjanji akan mengajak Naya pergi setelah ritual selesai. Saat Naya membereskan pakaiannya, tiba-tiba terdengar suara dari kamar Sena. Naya segera keluar dan melihat, namun Sena dan Aira sudah nggak ada di sana. Kemudian, Naya melihat papan foto di sebuah ruangan di dalam kamar Sena. Naya melihat banyak foto di dinding. Dan ternyata, fotonya juga foto Aira ada di sana. Naya segera keluar. Tiba-tiba terdengar suara telepon milik Sena berbunyi. Saat diterima, itu adalah Jepri. Jepri marah-marah, mengatakan bahwa dia sudah membawa Naya dan Aira masuk ke dalam perangkap untuk dijadikan tumbal. Naya sangat syok mendengar semua ini. Naya lanjut mencari Aira. Tiba di kamar Judi, Naya melihat handycam milik Judi. Naya pun membuka dan melihat hasil rekaman milik Judi. Dan disinilah semua fakta kejahatan Sena dan kawan-kawannya terungkap. Mereka semua berniat menumbalkan Naya dan Aira sebagai persembahan untuk meminta kekayaan kepada Ratu Penjaga Laut Selatan. Jepri dan Caca secara sengaja mengantar Naya dan Aira kepada Sena untuk dijadikan tumbal. Kejadian-kejadian yang terjadi kepada kawan-kawan Sena bukan karena kesalahan ritual. Memang kesalahan mereka sendiri yang menganggap pantai selatan adalah tempat meminta kekayaan. Juru kunci yang meninggal dibunuh, itu Senalah pelakunya. Karena
jika masih ada juru kunci tersebut, Sena bakal kesulitan melakukan ritual ini. Semua yang terjadi di sini hanyalah sandiwara yang dibuat Sena dan kawan-kawannya. Naya kemudian pergi menuju kamar 308. Di sana dia mendapati adiknya diikat dan Sena sedang melakukan ritual. Sena langsung ditendang dan dipukul oleh Naya. Kemudian Naya membawa Aira pergi keluar. Sembari kesakitan, Sena mengejar Naya dan Aira. Karena semua pintu dikunci, Naya dan Aira nekat terjun dari lantai atas dan langsung nyemplung ke kolam renang. Ternyata Sena juga ikut terjun menyusul Naya. Di tepi kolam, Sena berhasil menangkap Naya, dan saat akan mengakhiri hidup Naya, tiba-tiba tangannya kaku. Lalu terseretlah dia masuk ke dalam hotel. Sesampainya di dalam, Sena kembali terseret hingga masuk ke dalam kamar 308. Di sini Sena merengek dan mengiba kepada Ratu Penjaga Laut Selatan. Tiba-tiba sang ratu keluar dari lukisan besar di hadapan Sena. Dia sangat cantik, anggun, dan tidak sama sekali menampakkan muka jahat. Tiba-tiba, tubuh Sena bergerak-gerak sendiri. Terdengar suara patah-patah dari tulang belulang milik Sena, dan Sena pun meninggal. Beralih kepada Jeffrey dan Caca. Di rumah, mereka sedang berdebat hebat, bahas Sena dan yang lain. Tiba-tiba lampu mati. Caca yang ketakutan masuk ke dalam kamar untuk sembunyi. Di dalam, tiba-tiba air mengalir dengan deras mendekati tubuh Caca. Dan saat air sudah menyentuh Caca, saat itu pula Jeffrey menyalakan sekring listrik rumah mereka. Jeffrey menemukan Caca sudah meninggal, dan Jeffrey juga mengikuti jejak Caca. 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan ada sepasang turis datang ke hotel. Mereka berniat ingin melihat-lihat ke dalam kamar 308. Ternyata, juru kunci yang baru adalah seorang gadis cantik, dan dia adalah Naya. Naya pun dengan senang hati mengantar turis-turis tersebut melihat-lihat ke dalam kamar 308. Dan film pun selesai. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.